penerbit Suara Harapan Bersama dengan pemateri yang sangat luar biasa yang kita sudah pernah bersama beliau, yaitu Ibu Inti Farhati MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Inti Farhati MA dan Bapak Amran Dawang selaku narasumber pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Kanti Kasianah SPD AUD MPD selaku PD IGRA Kabupaten Malang beserta pengurus, PC IGRAS Kabupaten Malang yang sangat kami banggakan, serta seluruh anggota IGRA Kabupaten Malang yang pada hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam webinar. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala kasih sayangnya yang telah memberkahi kita dengan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di ruang Zoom ini dalam rangka belajar bersama melalui webinar bedah kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Salawat salam semoga senantiasa terlantun di setiap hembusan nafas kita untuk yang tercinta, tauladan umat manusia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah acara webinar pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadan Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Sebelum kita lanjutkan, akan kami informasikan untuk acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan Ketua PD IGRA Kabupaten Malang, bedah kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam, dan yang terakhir adalah informasi tentang perangkat administrasi Kepala RA. Bapak Ibu yang berbahagia, sejenak marilah kita menundukkan kepala, menghayati setiap ayat yang terkandung di dalam firman-Nya melalui lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Karya Iskandar dari STAI Nahdlatul Ulama Tajur Halang Bogor. Kepada Ustadz Karya Iskandar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما
كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita dapat memetik bunga-bunga hikmah dari lantunan ayat suci Al-Quran dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua PD IGRA Kabupaten Malang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kanti Kasiana, SPD AUD MPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Amran dari Suara Harapan Bersama yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Yang kami hormati Bu Inti Farhati yang menjadi narasumber kita di kegiatan hari ini. Teman-teman PD, PC, dan Kepala serta Guru RA Kabupaten Malang yang mengikuti kegiatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat nikmat dari Allah hari ini kita bisa bertatap maya dalam kegiatan Zoom untuk bedah kurikulum dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya hari ini patutlah kita mengucap syukur yang tak terhingga kehadirat Allah karena kita dipertemukan dengan orang-orang baik termasuk Bapak Amran sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar guna belajar dan mengetahui lebih jauh tentang kurikulum terutama dalam penyusunan kurikulum dokumen 1 yang memang sudah menjadi tugas kita di akhir tahun pelajaran dan di awal tahun pelajaran seperti ini. Tentunya kegiatan hari ini kita berharap nanti teman-teman akan paham bagaimana sih susunan kurikulum yang di dalamnya itu ada KBC dan juga pembelajaran mendalam. Apa yang dimasukkan di sana, di mana dimasukkannya, dan bagaimana nanti kita mengimplementasikannya. Hari ini akan kita bedah bersama Bu Inti Farhati. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Amran yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal baik Bapak beserta tim dan menjadikan Suara Harapan Bersama semakin maju dan semakin sukses. Nanti di samping kita akan mendapatkan materi tentang kurikulum, kita juga akan ada sosialisasi tentang perangkat kepala khususnya. Jadi bagaimana sih kepala itu dapat mengerjakan administrasinya tanpa susah-susah atau tanpa ribet gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Amran yang memang menjadi sponsor di kegiatan kita hari ini gitu. Insya Allah akan banyak ilmu, banyak hal-hal atau kemudahan-kemudahan yang akan kita dapat dari kegiatan hari ini. Dan semoga kegiatan Zoom hari ini berjalan dengan lancar. Serta mohon maaf Bapak kalau pesertanya belum maksimal karena memang masih jam mengajar ya. Dan di antara kami memang banyak sekali yang gurunya, kepalanya ya memang harus menjalankan tugas di kelas gitu. Sehingga kalau harus ditinggalkan masih ini. Tapi karena memang hari Jumat, maka hari ini kita berupaya dimulainya sejak pagi. Itu semoga sekali lagi kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ada banyak manfaat yang kita ambil dan akan membawa kebaikan, keberkahan dan kemajuan untuk lembaga RA khususnya di Kabupaten Malang, guru-guru RA dan kepala RA yang ada di Kabupaten Malang sehingga nanti lebih siap untuk menghadapi tahun pelajaran 2026-2027. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Kanti. Selanjutnya marilah kita sambut sosok yang kalem dengan pandangan yang teduh menenteramkan hati setiap orang yang berinteraksi dengan beliau. Kita sudah pernah berinteraksi, belajar bersama beliau di tahun 2025. Keilmuannya sangat luas dan tidak diragukan lagi dengan segudang prestasi dan pengalaman. Marilah kita sambut bersama Ibu Inti Farhati. Beliau akan mengupas tuntas tentang kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Dengan lantunan salawat Nabi,
Kita sambut Ibu Inti Farhati MA. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Allahumma sholli alaihi. Terima kasih, Masya Allah. I miss you so much. Iya tuh. Aduh, ingat kita makan jelly kelapa muda. Aduh, ya Allah. Pokoknya mah Malang is number one. Malang is the best. Terima kasih Pak Amran. Saya bisa mulai, Ibu-ibu? Yes, siap, monggo. Kita bisa mulai ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya cintai my bestie forever Ibu Kanti sebagai Ketua PD IGRA Kabupaten Malang beserta jajarannya, pengurusnya, beserta timnya, para ketua PC dan pengurusnya, ibu-ibu kepala RA se-Kabupaten Malang yang saya cintai, kemudian kepada SHB yang diwakili oleh Pak Amran, terima kasih atas fasilitasinya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan irodah, dengan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, pagi ini kita bisa bersama-sama bertemu walaupun dalam jamaah Zoomiyah. Mudah-mudahan next time kita bisa bertemu dengan tatap muka dan bersendaguro, saling menyapa, saling berpelukan. Karena di sini kita tidak bisa berpelukan. Yang saya terima kasih kepada Ibu Kanti yang terus-menerus berusaha bagaimana memahamkan, bagaimana memotivasi teman-teman kepala RA dan guru RA se-Kabupaten Malang. Luar biasa. Jempol 2 buat Ibu Kanti yang terus mencari dan berpikir bagaimana memudahkan teman-teman, bagaimana teman-teman bisa memahami kurikulum terbaru, kurikulum yang berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dicatat sebagai umatnya yang setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin, Allahumma amin. Dan kita mendapatkan syafaatnya fil yaumil akhir nanti. Pak Amran dan ibu-ibu, Bu Kanti dan teman-teman semuanya, terlebih dahulu sebelum kita bahas kurikulum, saya ingin mengingatkan tentang kompetensi kepala RA karena teman-teman banyak yang ada yang belum hafal. Apa sih kompetensi kepala RA? Baik, saya langsung saja. Ini nanti ada beberapa PowerPoint. Saya langsung saja akan share screen-nya sebentar. Teman-teman sudah kelihatan ya? Memimpin dengan tertib, mengelola dengan cinta, perangkat administrasi kepala madrasah yang visioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya, kita ingin mapping dulu. Apa sebenarnya secara keseluruhan nih kurikulum berbasis cinta? Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman untuk memahami bahwa KMA dan pembelajaran mendalam bukanlah sebagai kurikulum yang seperti yang kita pahami. Jadi kurikulum kita tetap menggunakan kurikulum merdeka dan insersi pembelajaran mendalam serta dilandasi oleh nilai-nilai budaya Pancacinta. Jadi
tetap kita tidak ada misalnya, oh ini KBC itu CP-nya seperti apa, tidak. Yang ingin kita pahami bersama, baik pembelajaran mendalam maupun KBC itu adalah bukan kurikulum. Kita tetap menggunakan kurikulum merdeka. Baik, kita main mapping dulu. Apa sih yang harus kita pahami sebelum kita membedah sebuah kurikulum lembaga, kurikulum RA, yaitu KMA 1503, teman-teman. KMA 1503 itu apa substansinya? KMA 1503 tahun 2025 tentang apa? Perubahan atas KMA nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTS, MA. Jadi KMA 1503 itu memperbaharui KMA sebelumnya, yaitu KMA 450. Sehingga apa yang diperbaharui ini, apa yang harus berubah, yang dirubah, yang baru di KMA 1503 yang paling signifikan, itu yang pertama adalah amanah pembelajaran mendalam harus dijadikan pendekatan setiap guru dalam melakukan proses KBM di sekolah. Itu satu. Pembelajaran mendalam harus dijadikan pendekatan dalam KBM oleh guru di sekolah. Yang kedua, amanah atau perubahannya adalah kurikulum berbasis cinta yang dijadikan budaya, nilai, ruh dari setiap tata kelola proses pembelajaran, proses kepemimpinan, proses pengelolaan sebuah lembaga. Sehingga lebih luas. Kalau pembelajaran mendalam itu yang ranahnya adalah guru, tetapi kurikulum berbasis cinta itu ranahnya kepala, guru, orang tua, yayasan, tenaga kependidikan, dan juga murid-murid. Sehingga dari KBC itu ada 3, selalu saya sampaikan 3 indikator, yaitu kepemimpinan yang welas asih, budaya inklusif, dan pembelajaran humanis. Nah, ini adalah dasar regulasi dari kenapa kurikulum yang akan kita susun nanti selalu harus bermuara kepada KBC dan pembelajaran mendalam. Dasarnya adalah KMA 1503 tahun 2025. Nah, apa nih kompetensi kepala madrasah itu apa? Nah, di sini ada kompetensi kepala madrasah yang harus dimiliki dan itu berbeda dari kompetensi yang dimiliki oleh guru. Nah, kita akan bahas. Nah, di sini nanti ada kompetensi kepala madrasah membuat program kokurikuler, pembelajaran mendalam KBC, dan bagaimana penyusunan dokumen kurikulumnya. Nah, kemudian apa 5 kompetensi kepala madrasah yang harus kita miliki, yang harus kita implementasikan peran kita dalam menjalankan, mengelola sebuah lembaga RA. Kompetensi kepribadian, berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi, mengembangkan dan budaya dan tradisi akhlak mulia, menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di madrasah. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala madrasah. Nah, ini dia kompetensi manajerial nomor 2. Menyusun perencanaan madrasah, RA termasuk madrasah. Untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan organisasi madrasah sesuai kebutuhan, memimpin dalam rangka pendayagunaan sumber daya
madrasah secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif, menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Kompetensi kewirausahaan menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi madrasah. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan, produksi, jasa madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Teman-teman, ingin saya tegaskan kembali bahwa kompetensi kewirausahaan tidak sekedar bagaimana kepala madrasah mampu melakukan jual beli, bisnis, tidak hanya itu. Tetapi bagaimana kepala madrasah mampu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala. Apa sih kendala rata-rata kepala madrasah yang hampir terjadi, yaitu iadana. Keuangan, biaya operasional belum cukup. Kalau hanya mengandalkan BOP dan syahriah anak-anak. Bagaimana kepala madrasah mengelola sehingga ada dana, sehingga mendapatkan dana yang mampu menutup, mensubsidi. Nah itu, jadi lebih kepada solusi. Kemudian apalagi pembelajaran. Kewirausahaan sejatinya mengajarkan anak-anak supaya mandiri. Sudah terbiasa melakukan pekerjaan, mencari solusi, mencari inovasi-inovasi. Jadi tidak sekedar how to get the money, bukan sekedar itu. Kemudian dia punya bekerja keras. Gimana ini? Berarti kepala madrasah harus melakukan bagaimana menjalin kemitraan, bagaimana kemendekatan kepada dinas terkait, kepada dunia usaha. Nah seperti itu. Bahkan di Tangsel ada satu madrasah RA dan itu menggratiskan seluruh biaya masuk syahriah dan kegiatan lain. Dari mana? Mereka mampu melakukan fundraising, mencari donatur, mencari orang tua asuh. Dan saat ini sudah tidak menerima orang tua asuh lagi karena sudah terlalu banyak. Nah ini salah satu tujuan dari sikap kewirausahaan. Yang ketiga, supervisi. Nah ini, kepala sekolah, kepala madrasah minimal harus melakukan supervisi 1 semester 1 kali. Yang kelihatan dan kenyataannya sering terjadi pekewuh, gak enak gurunya, ibunya, gurunya, kakak iparnya, gurunya itu sahabatnya, gurunya sudah dapat tunjangan profesi, kepalanya belum. Tidak perlu, tidak bergantung pada itu semua. Kewajiban kepala madrasah, kepala RA, kalau saya bilang madrasah berarti RA, wajib memiliki kemampuan supervisi. Untuk apa? Bukan mencari kesalahan, tapi bagaimana menemukan solusi. Mencari solusi atas masalah-masalah dan kendala-kendala yang ditemukan oleh guru. Guru melakukan satu kendala, memiliki masalah, kepala madrasah mencari solusi. Bagaimana guru atau kepala madrasah mampu melihat kondisi real, kekurangannya, kelebihannya kalau kepala madrasah tidak melakukan supervisi. Melaksanakan supervisi, menindaklanjuti hasil supervisi. Kemudian, nah ini regulasi tentang kurikulum dengan pendekatan. Nah ini regulasinya saya tidak perlu. Nah pembelajaran mendalam ini panca cintanya, ya. Kemudian sebentar. Nah oke, ini mengapa kepala madrasah wajib memahami administrasi perencanaan. Ini ada perubahan regulasi KMA yang tadi sudah saya sampaikan. Dan Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 tentang standar proses.
Permendikdasmen nomor 26 tahun 2025 mengatur tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, tuntutan mutu dan akreditasi, transformasi menuju kurikulum berbasis cinta, dan implementasi pembelajaran mendalam yang efektif. Nah, di sini kepala madrasah harus berfungsi sebagai leader, bukan sebagai administrator. Nah, leader spiritual, leader akademik, leader manajerial, leader perubahan. Kemudian di sini landasan regulasi dalam menyusun administrasi madrasah. Kembali lagi KMA. Isinya adalah pedoman penyusunan kurikulum madrasah. Ibu-ibu dan bapak, ketika kita ingin menyusun kurikulum, nanti saya akan sharekan kurikulumnya, kita harus berpedoman pada KMA 1503. Di situ ada komponen kurikulum. Yang pertama adalah analisis karakteristik. Yang kedua, visi, misi, tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Dan yang kelima, evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Kemudian, administrasi yang kuat berakar pada pemahaman dan implementasi regulasi yang berlaku, memastikan tata kelola yang akuntabel dan berkualitas. Teman-teman kepala RA, ada satu ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jadi ketika kita berinteraksi, ketika kita melakukan satu kegiatan, termasuk kegiatan jual beli, proses pembelajaran, mengelola lembaga, faktubuh harus ada perencanaan secara tertulis. Nah, saat ini kita punya perubahan regulasi yang ada di KMA 1503, di mana perencanaan kurikulum yang akan dibuat oleh kepala wajib berbasis kepada KBC dan pembelajaran mendalam. Nah, di sini sudah jelas. Kemudian PMA nomor 58 tentang kepala madrasah, KMA 624 tahun 2021. Nah, ini adalah dasar-dasar mengapa kepala madrasah harus memiliki perencanaan tertulis, teman-teman. Kadang-kadang, contoh, sudah dilakukan supervisi tapi dokumennya no. Sudah melakukan kegiatan kewirausahaan. Sudah jual beli produk anak. Kemudian ada inovasi dari makanan olahan yang dibuat oleh sekolah, dalam hal ini guru atau orang tua, dan dijual. Sudah, tapi data tertulisnya nggak ada. Atau kepala sekolah, kepala madrasah, kepala RA sudah melakukan supervisi, tapi jadwalnya belum, instrumennya juga nggak ada, hasilnya nggak ada, tindak lanjutnya tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kepala madrasah, kepala RA melakukan supervisi, terlebih dahulu kepala madrasah, kepala RA wajib merencanakan dokumen supervisi yang berisi perencanaan, jadwal, kapan guru A, guru B waktunya kapan. Bisa melalui kesepakatan atau kepala madrasah, kepala RA yang menunjuk, yang menentukan sendiri. Itu tidak ada masalah. Kemudian menyusun instrumen. Nah, instrumen supervisi ini yang harus berbasis pembelajaran mendalam dan KBC. Kemudian membuat aplikasinya sehingga kepala madrasah lebih mudah, tidak usah merekap secara manual, tapi bagaimana tinggal mengklik-klik-klik, nanti otomatis hasilnya sudah ada. Kemudian menindaklanjuti hasil supervisi. Dari 4 guru, ternyata 2 guru saya yang berdasarkan hasil supervisi masih belum mampu membuat media, belum mampu menerapkan, menggunakan media pembelajaran. Padahal anak usia dini perlu dan wajib menggunakan media. Nah, dari situ membuat program tindak lanjut. Setelah hasil, apa? So what?
Setelah disupervisi dan terlihat hasilnya, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Oh, berarti ada IHT, ada pembinaan dari kepala madrasah, kepala RA, ada sharing sareng belajar bersama, ada mengikuti pelatihan online, ada mengikuti pelatihan di level PC, PD, PW maupun level nasional, pusat. Nah itu, sehingga rencana kepala madrasah, kepala RA untuk menentukan satu kompetensi guru yang keren itu bisa terpenuhi. Tanpa adanya perencanaan dokumen juga tidak bisa. Kemudian, nah ini administrasi dan pembelajaran mendalam, dan dokumen itu sebenarnya bukan formalitas. Rata-rata dokumen kepala RA itu hanya tersimpan. Mau itu kurikulum dan lain sebagainya, itu hanya tersimpan di lemari. Harusnya dokumen itu menjadi panduan hidup dan dinamis. Bisa direvisi, bisa dimodifikasi, bisa dirubah, bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Kemudian perencanaan berbasis pemahaman mendalam tentang kebutuhan. Jadi ketika nanti teman-teman memiliki perangkat administrasi, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi madrasah, potensi RA. Nah, saya ulangi bahwa supervisi berfungsi sebagai pembinaan yang konstruktif, bukan hanya penilaian semata, tapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, ketika kita bicara supervisi, masih ingat KMA nomor 624 tahun 2021. Nah, sebelum ini saya ingin kurikulum sesuai KMA. Dokumen kunci bagaimana penyusunan kurikulum sesuai KMA 1503. Nah, yang tadi ya, teman-teman, analisis karakteristik, visi misi, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Mohon kepala RA harus di luar kepala paham ini. Karena ini yang ada di KMA 1503. Komponen kurikulum lembaga, kurikulum RA, kurikulum madrasah. 1. Analisis karakteristik, visi misi tujuan, pengorganisasian pembelajaran, dan rencana pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Ini yang wajib. Ada satu tambahan lagi, yaitu apa? Evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Nanti kita akan lihat. Dan di dalam kurikulum jangan lupa ada SK pembagian tugas, ada SK tim pengembang kurikulum, ada program PKB bagi guru. Nah, kemudian ada strukturnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian supervisi pembelajaran tadi sudah, sistem penjaminan mutu itu sudah. Kenapa? Kita harus memiliki perencanaan tertulis menuju akreditasi unggul. Kenapa? Karena PKKRA yang penilaian dari internal maupun eksternal berupa akreditasi kepala RA, di samping melakukan satu kinerja yang sangat profesional juga harus memiliki dokumen perencanaan yang lengkap. Nah, ini saya ingin menjelaskan. Mengubah kebiasaan lama yang tadi saya sampaikan, seluruh dokumen kepala RA maupun dokumen guru itu menjadi tumpukan kertas yang ada di lemari guru, lemari kepala. Tidak pernah menjadi sistem, padahal perencanaan mau dibawa kemana RA kita itu tergantung perencanaan yang kita buat. Betapa pentingnya perencanaan. Walaupun sering terjadi kepala RA melakukan pekerjaan yang tidak ada. Jadi sudah melakukan tapi tidak tertulis. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kita ingin menjelaskan betapa pentingnya perencanaan. Nah, itu saya langsung akan sampaikan kurikulum madrasah itu seperti apa. Tadi dokumen atau komponennya ada 4. Yang pertama adalah analisis karakteristik, visi misi tujuan,
pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Kurikulum yang disusun tahun ini berbasis kepada KMA 1503 tahun 2025 sehingga wajib mengadopsi, mengembangkan, menginsertkan kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Oke, baik, ini teorinya. Saya akan stop share dan saya akan menge-share tentang contoh kurikulumnya. Ibu Bapak sudah terlihat, nampak? Halo, apakah ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ye. Nah, ini jadi yang pertama, analisis karakteristik. Ibu-ibu dan Bapak, letak sekolah kita menjadi acuan utama dalam penyusunan kurikulum. Kita RA-nya ada di mana? Ada di pedesaan kah? Ada di perkotaan? Ada di wilayah industri? Atau ada di urban, suburban? Dan itu tidak bisa. RA yang berada di wilayahnya pantai, kurikulumnya tidak sama dengan RA yang wilayahnya di kota. Nah, oleh karenanya di sini dari Pak Amran SHB itu menyajikan 4 atau 5 kurikulum berbasis wilayah. Nah, yang ini adalah wilayah yang pedesaan, desa ya. Walaupun nggak tahu di Malang masih ada nggak sih pedesaan. Nah, ini karakteristik Raudatul Atfal. Tadi kan karakteristik nanti anak. Ini karakteristiknya. Ini adalah contoh kurikulum bagi lembaga RA yang berada di wilayah pedesaan. Bukan kampungan ya, pedesaan, wilayah pedesaan. Nah, bab 1 tadi ada karakteristik. Karakteristik lembaga RA. Nah, namanya katakanlah RA Indonesia Maju. Karena sekarang Indonesia belum maju ya. Ini karakteristik lembaganya. Nanti ada, kemudian ada karakteristik sosial budayanya. Itu ya Ibu ya. Kemudian, nah dari sini ada letak geografisnya di wilayah pedesaan ini. Di wilayah pedesaan memiliki karakteristik geografis yang khas berbeda dengan wilayah perkotaan maupun pesisir. Wilayah pedesaan umumnya terletak jauh dari pusat kota, memiliki infrastruktur yang terbatas, dikelilingi oleh alam seperti persawahan, kebun, hutan, dan sungai. Aduh, ini saya jadi ngebayangin nih, ya. Nah, di situ kemudian peserta didik, analisis karakteristik peserta didiknya. Peserta didik yang berasal atau yang tinggal di wilayah pedesaan pasti berbeda dengan peserta didik yang tinggal di wilayah perkotaan. Oleh karenanya, ini juga harus menjadi acuan, harus menjadi pertimbangan. Oke. Kemudian, nah, ini analisisnya, karakteristik tenaga pendidik dan kependidikan. Pasti ini juga berbeda. Kemudian di sini ada karakteristik kemitraan. Kemitraan kepada siapa, dengan siapa. Karena di dalam kerangka pembelajaran mendalam itu ada yang disebut dengan kemitraan pembelajaran. Kenapa harus ada kemitraan pembelajaran?
Kreativitas, kecerdasan setiap manusia itu terbatas. Ketika kita berkolaborasi, ketika kita menyatukan, saling menggandeng tangan bersama yang lain, kita akan lebih maju. Apalagi kompetensi abad 21 adalah, salah satunya adalah satu, kritis berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi sudah merupakan kompetensi abad 21. Mengapa harus melakukan kemitraan? Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa melakukan upaya-upaya untuk membentuk sebuah generasi itu sendiri. Dan silakan teman-teman bermitra dengan lembaga kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi digital. Silakan dengan kepolisian. Semakin kita melakukan satu kemitraan, semakin RA itu akan semakin bagus. Nah, yang kedua ini visi, misi, dan tujuan. Saya tidak, karena visi, misi, tujuan itu tergantung RA-nya. Nah, namun di sini ada tujuan nih, sarana internalisasi Pancacinta dan tujuan 8 dimensi profil lulusan. Di sini ada. Kemudian, nah ini DPL-nya harus ada karena punya regulasi baru. Di tujuan juga harus menginsert Pancacinta dan 8 dimensi profil lulusan. Nah, ini tujuan kurikulum berbasis cinta kan kita tahu humanis, nasionalis, naturalis, toleran, penuh cinta. Nanti teman-teman boleh menambah, merevisi tujuan lembaga yang diinsertkan oleh KBC dan pembelajaran mendalam. Nah, ini pengorganisasian pembelajaran. Jadi didasarkan atas kerangka kerja pembelajaran mendalam yang terdiri atas 4 komponen dan kurikulum berbasis cinta. Nah, di sini kita sudah paham ya waktu kita belajar ibu-ibu semuanya. 8-3-3-4 kerangkanya. 8 itu 8 dimensi profil lulusan, 3 itu prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Salah satunya yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini semua harus masuk ke dalam pengorganisasian pembelajaran di RA. Ini pengalaman belajar, tihatan tadi memahami, dan jangan lupa. Nah, pola 55 KBC juga ada. Jadi KBC itu internalisasi 5 KBC, yaitu 5 tujuan yang menumbuhkan insan paripurna, 5 Pancacinta, dan 5 lingkungan belajar. Kalau pembelajaran mendalam tadi 8-3-3-4, kalau KBC 5-5-5. 5 tujuan yang menumbuhkan insan paripurna, 5 Pancacinta, dan 5 lingkungan belajar. Nah, 5 lingkungan belajar ada tadi aman, nyaman, ramah, menyenangkan, sejahtera. Nah, sekarang struktur kurikulumnya. Kembali struktur kurikulum ya, kita kembali ke KMA 1503. Ya. Kemudian struktur kurikulum juga pengorganisasi atas kompetensi, muatan, pembelajaran, dan beban belajar. Untuk beban belajarnya kita masih menggunakan 90 menit dalam 1 minggu. Pembelajaran di pengorganisasi pembelajaran yaitu 3 bentuk yang saling terintegrasi. Intrakurikuler sebagai pembelajaran inti untuk mencapai capaian pembelajaran fase fondasi. Teman-teman, mohon saya sudah sharekan capaian pembelajaran untuk saat ini di CP-nya ada perubahan, terutama untuk elemen jati diri dan literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. Kalau di SK Dirjen nomor 3302, elemen nilai agama dan budi pekerti ada 8, yang sekarang ada 8. Di SK Dirjen nomor 3302, CP di jati diri ada 4, sekarang ada 5. Di
di SK Dirjen nomor 3302, literasi dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa dan seni ada 7, di SK Dirjen nomor 9941 cuma ada 5. Jadi mohon nanti teman-teman kepala wajib membedah, wajib mengkaji, walaupun pada saat pelatihan kita sudah takut ada yang terlupakan. Itu ya. Jadi ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Apa bedanya kokurikuler dan ekstrakurikuler dan serta intrakurikuler? Kalau intrakurikuler itu pembelajaran yang bertujuan agar murid melampaui, murid sudah memahami apa yang ada dalam capaian pembelajaran. Kokurikuler itu apa? Pembelajaran yang bertujuan mengembangkan 8 dimensi profil lulusan dan panca cinta. Ekstrakurikuler adalah pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan minat, bakat, passion setiap murid kita. Nah, DPL, panca cinta walaupun ada di kokurikuler, tapi juga wajib ada di intrakurikuler dan diintegrasikan ke dalam ekstrakurikuler juga. Nah, itu ya Bapak, ini intrakurikulernya tadi saya jelaskan gitu ya. Kokurikulernya sudah jelas, ekstrakurikulernya. Contoh misalnya perkusi, musik dapur, kreativitas, tuh, komunikasi gitu kan. Keimanan. Nah, ini jadi semuanya sudah jelas ada ya. Nah, di sini nanti diinsertkan integrasi DPL-nya. Kemudian pengaturan waktu belajar sudah jelas di sini. Nah, ini adalah perencanaan pembelajaran tema dan pemetaan panca cinta sudah harus ada di sini. Juli misalnya masa pengenalan lingkungan sekolah. Temanya aku dan lingkunganku, sekolah dan rumahku, cinta alam, cinta ilmu, komunikasi, kolaborasi. Agustus karena ini kita kurikulumnya alam, pedesaan, ya mengenalkan sawah, kebun, hutan dan sungai, gunung dan binatang liar misalnya. Cinta Allah, cinta alam. September profesi di desa, ada petani, peternak, tukang kayu, ibu rumah tangga. Nah, kemudian Oktober misalnya menanam sayur, buah-buahan lokal, hasil panen desa. November engklek, enggrang, nah permainan tradisional. Jadi yang harus dilakukan oleh kepala adalah memetakan tema ke dalam KBC dan dimensi profil lulusan. Oke, seperti itu. Jadi semuanya ini, tema-tema ini sesuai dengan karakteristik di RA yang berada di pedesaan. Oke, kemudian, nah ini perencanaan pembelajarannya, teman-teman semuanya, kerangka perencanaan sudah dijelaskan semua, kesinambungan. Nah, jangan lupa, karena kita punya amanah transisi RA ke MI yang menyenangkan, yang merupakan transisi mengikuti dari gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jangan lupa ada transisi pembelajaran dari RA ke MI atau SD. Di sini ada 6 aspek fondasi. 6 aspek fondasi ini bukan CP ya. Kalau CP tadi mengenal nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi, pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan, kematangan kognitif, numerasi. Di lingkungan, di lembaga RA, kita harus mengembangkan 6 aspek fondasi. Kemudian merencanakan pembelajaran dengan cinta dalam kegiatan intrakurikuler. Ini sudah jelas semuanya. Di sini sudah tinggal dibaca saja. Ya, teman-teman, misalnya ini juga pemetaan juga. Misalnya di sini ada cinta ilmu, cakupan dan tujuan, contoh implementasi. Ini area implementasinya intrakurikuler, berarti percobaan sains, matematika, praktek sholat, pengenalan bahasa Arab. Kokurikulernya proyek buku mendorong inovasi, proyek pembelajaran, ekskulnya BTK, bahasa Inggris, coding. Nah, jadi juga sama ada pemetaannya. Kemudian ini sudah semuanya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya.
cinta tanah air. Di sini intrakurikulumnya jati diri tentang cinta tanah air, kokulikulnya melakukan kunjungan ke museum dan taman budaya, ekskulnya paskibra, pramuka, upacara bendera misalnya. Kemudian menyusun RPP berbasis KBC, nah seperti ini. Nah, sudah, ini juga sudah semuanya. Nah, ini ada tadi kegiatan pelaksanaan pembelajaran mendalam berbasis cinta dalam kegiatan intrakurikuler. 5 tips dan trik dalam pendahuluan. Tuh, ada refleksi dan meditasi singkat, gunakan pertanyaan pemantik, narasikan kisah atau kutipan inspiratif, aktivitas visual, ajak murid berbagi dan saling menghargai. Nah, kegiatan intinya, pertanyaan ini sudah ada semuanya. Nah, pelaksanaan kokurikulernya sudah jelas. Di sini perencanaan pembelajarannya, kemudian juga ada ekstrakurikulernya, sudah lengkap semuanya. Dan ini ada satu tambah. Nah, ini teman-teman di sini CP, TP, dan IKTP-nya atau KKTP-nya. Di sini sudah jelas semuanya, sudah ada. Nah, oke teman-teman semuanya. Terakhir di sini ada rencana pembelajaran. Nah, sudah lengkap. Model pembelajarannya, asesmennya, dan ini tidak wajib sunnah, evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Nah, demikian penjelasan dari saya, teman-teman. Sebelum ditutup, Ibu Moderator, Bu Kanti, silakan jika ada yang mau bertanya tentang penyusunan kurikulum madrasah yang harus dilaksanakan atau dikerjakan ini di bulan-bulan awal, akhir bulan Juni, dan awal bulan Juli. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Inti. Begitu menyenangkan apa yang telah beliau sampaikan dan rasanya waktunya kurang. Mungkin dari teman-teman banyak yang ingin ditanyakan, ada 30 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo teman-teman yang mau bertanya tentang KBC dan pembelajaran mendalam yang diinsertkan ke dalam kurikulum lembaga. Silakan teman-teman. Oke, open mic-nya ya. Yang mau bertanya silakan open mic. Kelihatannya sudah paham semua ya. Sudah paham atau bingung? Monggo teman-teman, kita Baik Ibu manfaatkan. Siti Rumlayati, silakan open mic langsung. Ya, ada di kolom chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalipare. Izin bertanya. Monggo. Untuk asesmen itu kan sudah pakai KKTP. Sedangkan untuk ke KKTP-nya itu kami belum menguasai alias masih pakai IKTP. Itu bagaimana Bunda? Apakah ini kami sudah ada ser-seran untuk KKTP-nya? Ya. Itu seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Sudah, terima kasih. Iya Bunda. Bisa ditampung dulu atau saya langsung jawab di moderator? Bisa langsung dijawab saja Bu Inti supaya tidak terlewat. Jadi gini, CP. Jadi gini, turunannya gini ya. CP, capaian pembelajaran yang saat ini, capaian pembelajaran kita itu saat ini menggunakan SK Dirjen nomor 9941 yang sudah saya share ya. Nah, dari situ, dari CP turun ke TP. Dari CP kita membuat TP, dari TP kita membuat KKTP atau IKTP sama saja. Gitu nggih? KKTP sama IKTP sama saja. Bisa dipahami? Dan di situ sudah ada contoh-contohnya. Gitu, contoh namanya juga contoh. Kalau contoh kan bukan nggak sempurna, nggak lengkap gitu, tetapi sudah cukup mewakili dari setiap CP. Yang paling penting nanti teman-teman membuka CP, kemudian menyusun TP dan membuat IKTP atau KKTP.
Siap Bunda. Yang pertanyaan yang kedua, boleh Bunda tanya lagi? Salon. Disambung dengan salon. Silakan bagi yang mau bertanya. Iya, Iya, ini Bunda, masih ada saya lanjutannya dari Bu Siti Rumlayati. Mas, monggo Bu Siti. Iya Bunda, Silakan. saya masuk. Iya Bunda, terima kasih kesempatannya. Ini Bunda, sehubungan dengan KCP, KBC kali. KBC. Ini kan, ini Bunda, kami masih belum bisa untuk membuat ATP sendiri, alias masih pakai punya Kemendikdesmen untuk yang jati diri dan dasar-dasar literasi. Ketika kita pakai KBC, apakah harus ada penyesuaian dari bunyi dari TP-TP atau ATP-nya itu? Begitu Bunda. Oh, nggih, siap. Baik. Jadi untuk jati diri, untuk elemen jati diri dan dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, matematika dan seni itu memang sama ya Bu ya. Sama dengan CP yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen, yaitu Keputusan Kepala BSKAP nomor 046. Jadi boleh tinggal nanti Ibu bisa menginsertkan. Misalnya di matematika, anak memahami konsep bilangan 2. Itu kira-kira KBC-nya itu cinta apa tuh? Cinta ilmu, kan gitu ya. Atau misalnya anak bisa mempraktekkan atau menceritakan hasil percobaan menanam. Itu kira-kira cinta apa? Cinta apa? Cinta alam, cinta Allah, bisa. Tinggal dikaitkan saja karena elemen jati diri dan dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni itu sama CP-nya. Jadi tujuannya atau ATP-nya ya sama gitu. Tinggal di mapping, tinggal dihubungkan gitu aja. Jadi tidak ada masalah. Nah, di dalam penyusunan nanti Ibu selalu mengaitkan setiap TP ke Pancacinta dan ke pembelajaran mendalam. Walaupun nggak tertulis kayak gitu. Misalnya yang tadi, murid menceritakan hasil percobaan benda mengapung dan tenggelam dengan baik. Nah, itu berarti DPL-nya apa? Bernalar kritis. Pancacintanya apa? Cinta ilmu. Seperti itu. Atau cinta alam, gitu nggih? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Siap Bunda, terima kasih banyak untuk ilmunya. Iya. Ya, terima kasih untuk Bu Siti. Pertanyaan-pertanyaannya selanjutnya, apa ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Kalau sudah tidak ada, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Bu, mungkin nanti lebih kepada contoh-contoh administrasinya kali nggih. Begitu, Bu Moderator? Iya. Ini sudah deal, pas. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Mumpung Bu Inti masih bersama kita. Sudah Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah, saya sudahi pertemuan kali ini. Tetapi tidak usah khawatir jika masih ada pertanyaan-pertanyaan. Kan sudah tahu WA saya. Monggo. WA saya terbuka untuk Kepala RA Kabupaten Malang 24 jam. Silakan ditanyakan. Matur suwun Bu Kanti, Pak Amran dan Ibu yang sudah membersamai. Saya Terima mohon kasih Bunda Inti. izin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kanti, Terima jadi izin teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di Malang. Selamat bagian Ya. Terima kasih kesempatan kepada kita untuk belajar bersama pada hari ini.
Semoga Ibu Inti diberi kesehatan dan sepertinya memang tidak pernah cukup ya untuk belajar bersama beliau. Tetapi waktu jua yang membatasi perjumpaan kita. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua dengan beliau kembali di lain kesempatan. Terima kasih kepada Bu Inti. Selanjutnya akan ada sosialisasi tentang perangkat administrasi Kepala RA yang akan disampaikan oleh Bapak Amran Dawang SSI. Beliau adalah perwakilan dari penerbit Suara Harapan Bersama. Untuk pengalaman beliau juga tidak kalah dengan Ibu Inti. Beliau berpengalaman di bidang administrasi dan tentunya beliau juga berkompetensi di bidang ini. Monggo kepada Bapak Amran Dawang, kami persilakan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Masliha, Ibu Maslika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bunda, pertama kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua PD IGRA Kabupaten Malang yang telah memberikan kami kesempatan untuk bersilaturahmi dan berbagi hingga akhirnya pada hari ini kita bisa bersua. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ada kegiatan bersama lagi, Bu ya. Demikian juga untuk para pengurus PD dan pengurus PC dan seluruh bunda-bunda kepala RA se-Kabupaten Malang yang kami banggakan. Baik, mohon izin dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan atau mensosialisasikan perangkat administrasi kepala RA. Khusus untuk RA, ada juga produk untuk kepala madrasah. Nah, ini sebenarnya apa yang kami sampaikan ini menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Inti Farhati. Baik Ibu, ini saya sharing dulu presentasinya. Baik, sudah terlihat ya? Gimana Ibu-Ibu? Semuanya sudah terlihat ini? Sudah, Bapak. Baik, ini. Jadi menyambut terbitnya keputusan Menteri Agama 1503 ini tentang perubahan kurikulum. Berarti sekarang ini kita berada dalam kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Sebelumnya kita menjalankan kurikulum merdeka. Nah, ini tentunya diperlukan kesiapan RA dan madrasah RA untuk bagaimana bisa mengimplementasikan ini sesuai apa yang dicita-citakan. Baik, ini kita bisa lewati ya. Untuk Kabupaten Malang kan sudah berkali-kali ya Bu ya mendapatkan materi training atau workshop tentang KBC, tinggal sekarang kan implementasinya. Nah, ini 5 kompetensi kepala RA yang diamanatkan oleh Kementerian Agama adalah secara manajerial, kepribadian sosial, supervisi, dan tentunya kewirausahaan. Ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Inti Farhati. Baik. Berikutnya, mengapa perangkat administrasinya menjadi penting? Karena tentunya ketika ingin mengimplementasikan KBC dan pembelajaran mendalam kurikulum ini, seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa administrasi bukan sekedar pekerjaan dokumen belaka, tapi ini menjadi panduan, peta kompas kepala RA dalam mengembangkan lembaga masing-masing. Satu tentunya perlu Ibu, Bapak Ibu sebagai kepala RA itu secara administrasi mudah. Tentunya harus ada contohnya, contoh praktis yang ideal yang sudah memuat komponen-komponen yang yang diarahkan oleh KMA 1503 ini. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini yang akan ada yang kami sampaikan di dalam perangkat administrasi kepala RA ini yang sudah KBC dan pembelajaran mendalam. Kemudian dari tentunya ketika ada contoh
akan lebih mudah, akan lebih cepat ibu mempelajari daripada misalnya tidak ada contoh, cuma petunjuk teknis saja tapi tidak ada contoh, itu akan ya membutuhkan usaha lebih lagi. Nah, tapi kalau udah ada contoh nanti kan tinggal menyesuaikan saja dengan karakteristik dan juga program yang sudah ada di lembaga masing-masing. Nah ini juga sebagai bahan ini, perangkat ini juga sebagai bahan pelajaran ya. Jadi ada contoh untuk dipelajari dan untuk dibuat di lembaga masing-masing. Nah nantinya materinya sudah dapat, kemudian dokumen perangkatnya sudah ada, tinggal nanti ini akan menjadi timbul insight atau inspirasi inovatif. Kedepannya nantinya ibu mau mengembangkan program seperti apa di lembaganya masing-masing. Nah, kemudian tentunya ini tujuannya adalah kita pengen sukses persiapan akreditasi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan juga secara internal penilaian kinerja baik kepada guru dan juga tenaga kependidikan. Nanti ini kami akan perlihatkan dokumen-dokumennya seperti apa. Baik. Nah ini ya, dulu siap akreditasi, kemudian siap PKKRA, kemudian tujuan akhirnya adalah kompetensi kepala RA ini bisa terpenuhi. Jadi dokumen menjadi peta kompas ibu sebagai kepala untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan pada kepala RA. Baik. Nah ini ada dokumennya, isinya apa aja perangkatnya. Ini yang menjadi dokumen wajib itu adalah dokumen kurikulum. Kemudian ada dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian ada program kewirausahaan, ada dokumen, instrumen, dan aplikasi supervisi, dan juga dokumen rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Ini yang wajib. Nah, yang lainnya kami juga berikan tambahan bonus untuk kelengkapan administrasi di lembaga RA Bapak Ibu sekalian. 5 aspek budaya mutu madrasah yang diamanatkan oleh Kemenak, yang mudah-mudahan dengan memiliki dan sudah bisa membuat untuk dalam implementasi KBC dan pembelajaran mendalam, pada akhirnya nanti tujuan kedisiplinan warga madrasah, pengembangan diri guru dan tenaga pendidikan, proses pembelajaran yang juga menjadi semakin berkualitas, sarana pembelajaran lembaga ibu juga semakin lengkap, dan juga pengelolaan anggarannya menjadi transparan. Seperti itu harapannya kita ya. Baik Ibu, ini prosedurnya. Jadi hari ini kita sosialisasi dulu via Zoom lewat kegiatan webinar. Nanti kita masuk dalam penjelasan detailnya, nanti kami akan memberikan contoh-contohnya. Nah mudah-mudahan Ibu memandang ini sebagai kebutuhan. Jadi connect bahwa ini langsung nyambung dengan pekerjaan Ibu sebagai kepala, dan Ibu perlu contoh ideal yang bisa Ibu kembangkan, bisa Ibu edit, dan Ibu sesuaikan dengan karakteristik dan program di lembaga RA masing-masing. Nah ini perangkat administrasi, kami melibatkan tim penulis, ini nama-namanya dari wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga dari DKI. Nah tentunya mereka adalah siapa? Mereka adalah kepala madrasah yang berprestasi, para pengawas berprestasi, orang-orang akademisi yang ada di lingkup Kementerian Agama. Jadi mereka, Bapak Ibu ini, beliau-beliau ini tahu sekali masalah yang dihadapi oleh kepala madrasah dan kepala RA di lapangan. Jadi dibuatlah perangkat dokumen ini, dibuat secara lengkap sehingga bisa diaplikasikan oleh kepala RA. Mudah dan lengkap. Baik Ibu, tidak cukup hanya ada tim penulis yang mumpuni, juga suatu karya tulis itu, apalagi yang untuk kepentingan untuk administrasi madrasah, itu harus dinilai oleh penilai buku, harus diedit, ada editornya. Nah, salah satunya untuk perangkat administrasi kepala RA ini kami juga melibatkan Ibu Inti Farhati untuk dokumen kepala RA ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Ibu udah tahu ya,
kaliber beliau atau kompetensi beliau untuk sebagai penilai buku tingkat nasional. Alhamdulillah beliau mau bisa kami ajak kerjasama, bahkan hari ini beliau berkesempatan juga untuk meluangkan waktu untuk menyampaikan materi tentang bedah kurikulum. Oke, nah dokumen yang baik itu bagaimana? Satu, tentu lengkap dan akurat. Berdasarkan apa? Ya tadi berdasarkan KML 1503, standarnya itu. Nah, jadi kalau itu sudah terpenuhi ya udah. Kemudian sistematis dan mudah dipakai. Sistematis itu nyambung antar satu dokumen dengan dokumen yang lainnya secara holistik, itu sebagai satu kesatuan administrasi di lingkup era Bapak Ibu sekalian, dan juga mudah digunakan, mudah untuk diaplikasikan. Relevan tentunya ini karena berkaitan dengan pekerjaan utama Ibu sebagai kepala. Ini menjadi langsung bisa diaplikasikan. Nah, judulnya adalah perangkat administrasi kepala RA. Jadi memang tidak banyak ini file-filenya nanti itu tentang pekerjaan guru, misalnya model ajar RPP. Ada, kami berikan sebagai contoh saja, tapi tidak dalam bentuk yang lengkap untuk 1 semester atau 1 tahun. Karena perangkat ini memang difokuskan untuk pekerjaan administrasi kepala RA. Ibu, ini total ada 39 file. Ini yang besar-besarnya aja 11 ini. Nanti untuk kurikulum aja itu ada 5 file karena ada beberapa karakteristik wilayah yang berbeda ya. Ini kalau mau dilihat jumlah halamannya itu kurikulum yang saya bold ini dokumen yang diwajibkan. Ada dokumen RKT, supervisi. Nah, supervisi ini nanti ada instrumen, dokumen, dan juga aplikasinya. Nanti kita lihat. Dan kemudian dokumen PKB dan dokumen kewirausahaan. Kami tambahkan dengan bonus SOP Kepala RA, kemitraan aplikasi. Nah, ini aplikasi nyambung dengan supervisi tadi. Lampiran-lampiran instrumen dan contoh perencanaan pembelajaran mendalam atau contoh RPP ya, contoh PPM. Nah, kalau mau dicetak Ibu, paling nggak itu ada 420 halaman. Makanya kenapa kami tidak merilis ini dalam bentuk fisik buku, karena ini tebal. Tentu nanti ongkos cetaknya itu akan lebih mahal. banter nih pilih. Oh ya, ongkos cetaknya lebih mahal, dan juga nanti untuk masalah ongkos kirimnya juga ya, seperti itu. Jadi ini kami sampaikan, nanti kami bagikan dalam bentuk soft file. Baik. Nah, ini Ibu. Nah, ini untuk madrasah. Nah, kami mengajak, hari ini kami menawarkan kepada kepala RA sekalian di khususnya untuk Kabupaten Malang untuk memiliki dokumen perangkat ini. Nanti tapi kita tidak boleh putus ya Bu ya. Kami inginnya kita ada komunitas. Kita bentuk komunitas belajar. Jadi kita kumpul dalam satu grup WA. Di situ nanti kami akan share dokumen-dokumen itu, dan juga nanti kami akan kumpulkan feedback dari para kepala RA. Mungkin ketika menyusun ini pasti ada timbul masalah, timbul pertanyaan, ya, butuh konsultasi. Nah, ini kedepannya kami juga harus fasilitasi tentang hal itu. Baik. Nah, ini ada fakta integritas, karena ini kami sampaikan dalam kalangan terbatas. Jadi yang tidak membeli berarti nanti artinya tidak menjadi bagian dari member eksklusif komunitas KBC kita. Saya harap semua yang hadir di webinar kali ini mau berinvestasi leher ke atas ya. Kita belajar sama-sama. Ibu ada mengeluarkan sejumlah uang untuk memiliki ini, tapi kedepannya kita proses belajarnya akan panjang karena kita ada dalam satu komunitas. Seperti itu. Nanti mekanismenya, kami akan membuat grup WA, kemudian nanti kami minta tolong, kami akan dibantu oleh Ketua PC untuk mengoleksi ya, mengumpulkan pesanan misalnya dari kepala RA mana saja di jajarannya itu yang ingin memiliki perangkat ini, kemudian yang sudah memesan akan dan membayar itu akan dimasukkan ke dalam grup. Kami akan kirimkan faktur tagihan, dan ketika kami sudah menerima pembayaran, kami akan membuatkan kwitansi untuk masing-masing RA. Karena mungkin ini nanti kepentingannya
untuk laporan pertanggungjawaban apa BOP ya, BOPRA ya. Nah, setelah pembayaran lunas, kami akan membagikan file-file perangkat administrasi itu langsung di grup dalam bentuknya soft copy. Dan kemudian bagi yang membeli akan kami berikan sertifikat webinar pada hari ini. Seperti itu, Ibu. Baik, kita buka ya perangkatnya. Saya stop share dulu. Saya akan share lagi seperti apa sih perangkat-perangkatnya itu. Baik, ini. Baik, sudah terlihat Ibu ya. Jadi ini file-filenya. Ini ada kurikulum tadi Bu Inti sudah buka. Contohnya ini sama ya. Ini ada wilayah pantai, wilayah kota, industri, suburban, dan wilayah desa. Baik, kita buka dulu untuk dokumen RKT. RKT apa? Oke, maaf. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dokumen RKT dan RKJM. Daftar isinya seperti ini. Ada dari pendahuluan kondisi objektif, rencana program PAUD, rencana anggaran pendapatan dan belanja, kemudian penutup. Kemudian di sini, nah isinya nanti tinggal diganti-ganti aja namanya ya, nama lembaga ibu. Kemudian ada kondisi objektifnya seperti apa ini. Konteks sosial, konteks budaya, pendidik, peserta didik. Nah ini tinggal dilengkapi. Kemudian masuk ke bab ketiga nanti ruang lingkup penyusunan RKT dan RKJM. Seperti ini. Kemudian bab keempat, rencana program RA, bidang pengembangan sekolah misalnya ini. Semester 1 dan semester 2. Nanti tinggal di checklist aja. Ada bagian program untuk umum, kurikulum, kesiswaan, personalia, gedung sarpras, kemudian keuangan, hubungan masyarakat. Kemudian nanti ada RKJM dan RKTRA. Nah, RKJM-nya per 4 tahun, kemudian rencana kerja tahunannya, tahun 1 sampai tahun keempat seperti apa. Ada rencana strategi juga, rencana seperti ini. Untuk 2025 misalnya sampai 2029. Nah, ini contoh yang sudah sangat lengkap sesuai dengan panduan KMA 1503 dan akan mudah dikembangkan atau diaplikasikan oleh Ibu Kepala RA sekalian. Rencana kerja, kemudian rencana anggaran pendapatan dan belanja. Nah, kemudian diakhiri dengan penutup. Oke, ini untuk RKT RKJM. Kita beralih misalnya untuk dokumen supervisi. Nah, dokumen supervisi seperti ini, Ibu. Diawali dengan pendahuluan. Ini ada 27 halaman, kemudian perencanaan supervisi, teknik supervisi, kemudian ini prosedur dan teknik supervisi pembelajaran, prosedur kegiatan supervisi, sampai pelaksanaan supervisi. Nah, ini. Nanti dokumen ini ketika Ibu sudah menyusunnya, nanti tinggal di print dan dijadikan sebagai evidence atau bukti akreditasi dan penilaian kinerja. Analisis dan tindak lanjut hasil supervisi dan penutup. Berita acara di bagian lampiran. Nah, ini untuk dokumen supervisinya. Nah, untuk instrumennya nanti bisa kita lihat di sini ada di bagian nomor 10 ini ya. Ada instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran, supervisi perangkat KBC dan pembelajaran mendalam, dan instrumen supervisi pembelajaran mendalam integrasi KBC. Karena ini nyambung, kita langsung buka yang ini. Salah satunya, nah ini instrumennya Ibu. Nah, tadi udah disampaikan oleh Narsum bahwa kalau bisa ini Ibu punya aplikasinya. Nah, di perangkat ini kami sudah sediakan aplikasinya.
dalam bentuk Excel. Itu yang tinggal apa? Tinggal diisi saja ya. Diisi skor-skornya. Kita buka ini instrumen supervisi ya. Saya buka ini. Oke, kita langsung tes saja Ibu ya. Ini saya skor-skornya. Ini ada yang bagian jilid. Nanti tinggal dilengkapi isiannya, kemudian rekap. Ini rekapnya. Kalau ini akan muncul kalau yang instrumen supervisinya udah kita isi. Makanya kita hapus dulu nih. Kita langsung praktek ya. Ini udah ada apa isiannya. Oke. Oke, yang ini yang atas saja ya, kita biar cepat aja. Misalnya untuk ini kita kasih skor 0 kalau dia tidak terpenuhi. Misalnya untuk satu komponen pembelajaran untuk item pertama, pendidik menyusun rencana pembelajaran dan seterusnya. Katakanlah ini 1 lah ya, terpenuhi sebagian. Katakanlah saya acak aja Bu ya, 0 misalnya ini 2, ini 2, ini 1. Kita acak aja Ibu. Kalau yang paling kiri ya kasih 0 ya. Kalau yang tengah ini skor 1, yang kanan ini skor 2. Ini kayak ini salah ya. Ini harusnya skor 2. Oke. Ini. Oke. Nah, misalnya gini. Nah, nanti ketika ini semua sudah dilengkapi skornya, nanti tinggal lihat aja rekap supervisinya, nanti hasilnya begini. Nah, dia dalam kategori nilai yang baik. Total skornya itu rata-ratanya 83,33%. Kemudian di sini ada nilai di bawahnya. Jadi ini udah sangat enak. Jadi setelah ini terisi ya, Ibu tinggal print aja ini Excel ini ya. Oke, sekarang kita buka yang dokumen berikutnya. Untuk tadi RKT RKJM ya sudah. Kemudian supervisi sudah, dokumen PKB. Nah, PKB pengembangan keprofesian. Nah, ini dokumennya seperti ini. Nanti kalau kita mau lihat aplikasinya ini misalnya untuk penilaian kinerja guru. Nah, ini juga dalam bentuk Excel sama dengan yang tadi ya. Jadi Ibu tinggal isi aja misalnya nama gurunya siapa gitu ya. Kemudian instrumen penilaiannya seperti ini, pedagogik, ada kompetensi ini dari kompetensi, ada berapa kompetensi di sini yang dinilai. Ada, saya turun, ada 14 kompetensi. Nah, misalnya isinya ini sudah kita isi ya, seperti ini ya. Tadinya ini 02, 11, ini 2. Nah, nanti setelah itu nanti rekap PKG-nya itu akan muncul di sheet kedua ini. Nilainya 46,63 dan dia kategorinya adalah kurang. Nah, jadi sudah ada rekomendasi hasil. Kemudian ini. Nah, seperti itu, Bu. Yang lainnya tinggal isi saja ya. Baik, kita lanjut dokumen kewirausahaan. Nah, dokumen kewirausahaan ini termasuk dokumen yang wajib untuk akreditasi. Kita lihat seperti ini. Kegiatan kewirausahaan. Nah, nanti era di sini kan namanya era Indonesia Maju. Tinggal diganti aja misalnya dengan RA Badiatus Solihah misalnya gitu ya. Dimensi komersial dan kemandirian finansial dan sebagainya. Kegiatan program wirausahanya apa saja? Dituliskan sebagai contoh, nanti disesuaikan. Nah, sudah ada seperti ini Ibu. Sampai laporan hasil kegiatannya apa saja. Oke. Dan bagian penutup. Kita lanjut. Nah, ini yang lainnya dokumen-dokumen tambahan. Ada SOP. Seperti ini. Nah, ini dengan adanya SOP, jadi ini akan membantu guru-guru di lembaga masing-masing. Nah, ini bisa Ibu nanti bisa print atau bisa di-share di lembaga masing-masing dalam bentuk soft copy, boleh ya. Seperti ini. Baik, kemudian ada program kemitraan orang tua.
program kemitraan orang tua seperti apa. Seperti ini dokumennya. Kemudian ada lampiran-lampiran perangkat, apa saja misalnya pembentukan SK tentang pembentukan tim pengembang kurikulum di RA, misalnya ini salah satunya. Kemudian matriks tugas dan timeline, pembentukan tim supervisi pembelajaran, program kerja pengembang kurikulum madrasah. Kemudian Filenya tidak tampil. ya Ibu, gimana? File contohnya tidak tampil. File contohnya kenapa? Tidak tampil, Pak. Tidak ada di layar. Oh, tidak tampil. Oh, ini tidak terlihat? Tidak, Bapak. Oh, oh iya, Dari baik. tadi, Pak. Oh, dari tadi. Dari tadi nggak tampil, Pak. Oh ya Allah. Dari Ya awal, udah, Pak. Saya kira berarti ini memang saya nggak scan screen aja gitu. Tadi dari Ya. file. Oh, ya sekarang tampil kan? Oh Allah. Sudah. Oke, nah ini misalnya untuk pembentukan tim pengembang kurikulum madrasah berbasis. Nah ini Ibu. Nah tadi yang aplikasi Excel-nya itu seperti ini, instrumen PKG-nya. Kemudian yang untuk supervisinya, instrumen supervisinya seperti ini. Ini bagian scoringnya. Kemudian ini nanti bagian rekap hasilnya. Ya. Nah sekarang ada, nah ini contoh PPM. Perencanaan pembelajaran mendalam seperti ini. Ya nanti Ibu udah punya materi untuk bisa ditugaskan ke gurunya ya. Seperti ini contohnya. Ada yang berbasis ARKA, ada FITS, dan berbasis pengalaman belajar. Ini CP dan TP dan KKTP sudah diberikan seperti ini. Sampai halaman 12. Terima kasih ya Ibu tadi yang udah udah berani ngasih tahu. Terima kasih. Ini surat SK tim pengembang KBC contohnya. Kemudian kita berikan file juga SK tim penjamin mutu RA. Kemudian nah ini ada fix program pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Ini juga sebagai file tambahan ya di luar file yang wajib. Baik, karena tadi ada yang kurang, silakan kalau ada yang mau yang nggak kelewat ya, yang tadi kelewat, kalau ada yang mau diulang silakan Ibu. RPP modul ajar MPLS. Bisa dicoba ini. Nah, sedikit lagi ini ya. Mau penerimaan murid baru. Kemudian paparan. Nah, ini dokumen-dokumen ada. Nanti ini bagian ini materi-materi tentang KBC mungkin kalau Malang udah dapat ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, kami bisa kirimkan lagi sama materi yang disampaikan oleh Bu Inti tadi ya. Baik. Nah, ini ada 39 file, Bu. Nah, seperti itu. Nah, baik Ibu, harapannya nanti ibu-ibu sekalian siap untuk memiliki perangkat ini dan langsung mengimplementasikan di lembaga masing-masing. Baik, mungkin kita ada sesi tanya jawab ya, Ibu Mas Lika, silakan. Halo Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Ya, Ada waktu 15 menit untuk tanya jawab, mungkin dari teman-teman. monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Saya cek di Nah, kalau enggak saya yang nanya nih. Gimana Ibu tertarik untuk memiliki perangkat ini? Siap untuk memiliki perangkat ini?
sebagai bahan pembelajaran Ibu sebagai kepala era dan mempersiapkan untuk menghadapi PKK era dan juga akreditasi. Mungkin ini yang ditanyakan teman-teman, mungkin harga mungkin. Harga ya benar Bu, saya lagi nunggu itu sih. Baik Ibu, dari 39 file itu harganya Rp200.000. Tapi dengan harga segini nanti Ibu berkontribusi juga ada bagian untuk kas kepengurusan PD IGRA, itu jumlahnya ya 10.000 per kepala. Nah, kemudian untuk PC-nya sendiri, nah kalau Ibu bantu misalnya katakanlah PC 1, di bawahnya itu ada 20 RA. 20 RA masing-masing 20 RA ini semuanya beli, berarti satu RA nanti berkontribusi 15.000 ke kas PC-nya. Berarti nanti dapat 300.000 untuk kepengurusan PC seperti itu. Itu bagian sharing profit atau success fee dari kami. Kami minta tolong dibantu oleh pengurus PD dan juga pengurus PC. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang berkah. Akadnya kita jual beli Ibu, tapi juga ini ada unsur sharing edukasinya sangat kuat karena kita akan berada di grup. Ibu tidak beli putus tapi tetap nanti ada di grup, jadi nanti ada pertanyaan apapun nanti kami sebagai penerbit yang merilis dokumen ini, perangkat ini bertanggung jawab untuk bisa memfasilitasi pertanyaan Ibu sekalian, seperti itu. Baik, udah cukup jelas Bu ya untuk masalah harga? Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan tentang perangkat administrasi sebagai dokumen kelembagaan Rodotul Atfal? Dokumen ini akan Ibu pakai selama 5 tahun, selama penerapan KBC dan pembelajaran mendalam. Jadi dengan investasi cerdas ini 200.000 ya Ibu akan pakai untuk 500 untuk 5 tahun ke depan, dan juga ini saya pikir ini akan sangat membantu nanti lembaga era masing-masing. Kalaupun Ibu tidak membeli, ya tetap saja Ibu akan menyusun ini semua gitu. Cuma perkaranya nanti ngambil sumber referensinya dari mana. Gitu. Baik, seperti itu Bu Mas. Untuk pemesanan nanti bisa menghubungi PC masing-masing kecamatan ya. Dan nanti informasi ini akan kami sampaikan kembali kepada PC untuk dilanjutkan kepada lembaga-lembaga, dan untuk pemesanannya bisa melalui PC. Ya. Begitu. Jadi program kami ini Bu sebenarnya sudah kami sampaikan, kami tawarkan sebelum Ramadan tahun ini. Tapi ya ada yang karena padatnya program di masing-masing PD, ada yang bersedia, ada juga yang mengagendakan tapi nanti di akhir. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berapa ya? Ada lebih dari 10 PD yang bekerja sama dengan kami, dan alhamdulillah sangat membantu baik untuk di madrasah maupun di RA. Dan sampai sekarang grupnya aktif gitu. Baik Ibu. Iya. Menurut saya ini juga merupakan penawaran yang sangat menarik yang akan membantu lembaga untuk mempersiapkan administrasi kelembagaan sebagai bukti fisik dokumen dari dokumen lembaga. Insya Allah Ibu, insya Allah dengan fi barokatil. Ya, amin, amin. Nah ini bagi Bapak Ibu mungkin ada kepala era yang tidak hadir hari ini. Ini nanti rekamannya akan kami sampaikan kepada Ibu PD ya. Mudah-mudahan saya harapannya kita ngumpul lagi nanti di grup ya Ibu ya. Di kita silaturahminya tetap jalan dan kita tetap mengedukasi diri kita tentang KBC, mempersiapkan diri kita untuk pelaksanaan KBC dan pembelajaran mendalam. Oke, siap semuanya Bu ya, gabung menjadi member eksklusif. KBC kita nyebutnya member eksklusif KBC PD IGRA Kabupaten Malang kayak gitu. Nanti kita ketemu di grup itu. Terima kasih banyak Ibu Ganti yang baik, Ibu Maslika dan Ibu semua kepala era yang sudah mendengarkan saya menyampaikan mensosialisasikan perangkat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kemudian Ibu semua mau kalau Ibu jadi beli
berarti Ibu banyak berkahnya nih. Karena tidak hanya PD dan PC saja, juga tim penulis, tim editor, karyawan dan manajemen penerbit Suara Harapan Bersama juga ikut senang. Gitu. Ya tentunya di lembaga Ibu, ya orang tua, murid, dan juga guru-gurunya, insya Allah ya. Baik Ibu, mohon maaf saya terlalu banyak penjelasan. Saya pikir demikian ya Ibu Mas Nika. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amran dari penawarannya sangat menarik ya. Sudah banyak yang beliau sampaikan tentang sosialisasi administrasi perangkat administrasi kepala RA. Boleh saya Semoga tambahkan Bu, ada teman-teman satu hal yang tertarik. kurang saya tambahkan Oh, sedikit ya. monggo, monggo. Di luar saat ini dokumen yang sama banyak beredar di sana Bu. Cuma dari hasil penelusuran kami sayangnya itu belum KBC, belum pembelajaran mendalam, dan juga tidak ketahuan siapa yang menulisnya, tidak ketahuan pula siapa tim editornya. Jadi kami ini aja silakan kalau mau digunakan, tapi tetap harus hati-hati, harus dilihat itu sudah sesuai dengan regulasi pemerintah atau belum. Kemudian yang menerbitkannya itu harus jelas siapa. Gitu aja mungkin Ibu ya. Gitu. Silakan kalau memang mau digunakan yang itu silakan, tapi tetap kita harus berhati-hati karena kalau salah nanti malah menyesatkan dan ujungnya kan nanti ya lembaga RA Ibu bukannya tambah bagus ya, malah tambah nggak bagus gitu ya gitu. Iya, siap-siap Bapak. Ya, terima kasih. Keputusan ada di panjenengan semua ya Bapak Ibu Kepala. Kami tunggu pemesanannya melalui PC seperti itu. 200.000 yang bertanya di chat, 200.000 udah lengkap Bu, semuanya kami berikan dan Ibu jadi member eksklusif. Siapa tahu besok-besok nanti ada webinar gratis lagi dari SHB. Kemudian ada kami kirimkan file-file baru, misalnya update terbaru kami kirimkan. Jadi nanti tidak cukup ini saja, bisa jadi nanti ada tambahan-tambahan lagi ya seperti itu. Banyak sekali sepertinya file. Iya, banyak banget. Ada 39 file Ibu. Monggo, Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya. Bayarnya lewat PC, ya nanti dikolektifin sama ketua PC-nya, ketua PC-nya bukan PC ya, ketua PC-nya. Jadi biar enak. Jadi kalau satu-satu kan ribetnya nantinya Bu ya, kalau kepalanya ke kami gitu ya. Nanti kami buatin kwitansinya gitu. Jadi enak nantinya. Iya Bapak, nanti biar dihandle oleh PC masing-masing kecamatan. Baik, Ibu. Terima kasih Bu. Kalau sudah, ini mau ditutup langsung Bu. Saya mau Jumatan. Oh iya. Nggih, terima kasih Bapak ya. Karena Bapaknya juga mau ini ya, Jumatan Sholat Jumat ya benar. Iya, ya. Baik, Terima kasih bisa kita semuanya. Matur suwun. Harapan keduanya bisa beli, harapan pertamanya kita bisa silaturahmi lagi di kesempatan yang lainnya. Amin ya Allah ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Mangga saya pamit ya Ibu. Semoga ini menjadi ya. Semoga ini menjadi kerjasama yang baik di antara kita yang mendatangkan kebaikan. Amin ya diberkahi oleh Allah. Ya, alhamdulillah. Webinar bedah kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam serta sosialisasi tentang perangkat administrasi kepala RA yang terselenggara atas support dari penerbit Suara Harapan Bersama telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan memudahkan lembaga RA dalam menyusun kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Ya, sehingga Lembaga RA Kabupaten Malang dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap pendidikan anak usia dini, serta dapat mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan sebagai dokumen lembaga yang kegunaannya untuk PKKRA juga untuk persiapan akreditasi lembaga kita. Dan sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama agar Allah melimpahkan keberkahannya. Doakan dipimpin oleh Ibu Mu'alifah selaku Ketua KKRA Kabupaten Malang. Kepada Ibu Mu'alifah, kami persilakan. Ibu-ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita simak bersama
berdampak dan berguna untuk lembaga kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara webinar kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo semuanya kami persilakan untuk open kamera supaya acara ini diabadikan, difoto. Mbak Ani. Nanti video rekamannya juga ada kok. Oh iya. Oke, ya boleh difoto-foto. Oke. Yang kedua. Oke. Yang ketiga. Sudah? Oke, yang keempat. Oke. Banyak. Halo sayang, ini Bunda Ridin nih. Nggih. Terima kasih Bapak Amran. Terima kasih Ibu, terima kasih. Sehat selalu teman-teman. Parang ya Bu ya. Nggih. Close ya, baik.